Saya diberikan waktu 40 menit. Di luar tanya jawab 15 menit. Tapi saya bilang saya akan coba supaya 40 menit itu juga termasuk tanya jawab ya. Ini adalah kali pertama saya berada di sini. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk melayani di GRI Pacific Place. Tadi sempat 2-3 kali nyasar ya. Masuk di loading deck, keluar lagi, salah. Tapi ya mau tanya Pak Robi, tapi Pak Robi masih sibuk. Jadi saya tanya Susi saja. Syukur bisa sampai. Hari ini kita akan memikirkan satu bagian dari seminar tengah tahun. Dan ini saya dengar adalah bagian terakhir. Karena sesuai juga dengan bacaan yang akan kita lihat dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8. Di bagian akhir memang adalah kasih. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8. Saya akan membacakannya dan saudara bisa mengikuti atau juga membaca melalui Alkitab di tangan saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana tema yang diberikan, memelihara iman menambahkan kasih. Saya akan membawakannya dalam seminar. Jadi tidak akan terlihat seperti khotbah gitu ya. Saudara, ketika kita membaca tentang pokok iman, maka kita akan melihat ada beberapa tokoh di dalam Perjanjian Baru. Saya tidak akan menyinggung di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru yang begitu luas dikenal dengan menekankan soal iman itu. Pertama ada Rasul Paulus. Kemudian ada Rasul Yakobus. Lalu ada Rasul Petrus. Dan kemudian ada Rasul Yohanes. Saya menambahkan Rasul Yohanes karena itu akan berkaitan dengan topik kita di puncak seminar tengah tahun ini, menambahkan iman, memelihara iman, menambahkan kasih. Kalau kita bicara tentang iman, maka kita akan ingat salah satu pilar penting di dalam pokok reformasi, yaitu sola fide, hanya karena iman. Hanya karena iman seseorang dibenarkan. Bukan karena perbuatan. Dan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 27 dan 28. Apakah yang bisa dibanggakan oleh seseorang? Apakah yang membanggakan perbuatannya yang kemudian membawa ia kepada keselamatan? Tidak, kata Paulus. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman saja seseorang dibenarkan. Manusia dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Berarti kita sudah memikirkan satu bagian penting yang menjadi penekanan penting Paulus, di mana Paulus sangat kuat menekankan tentang iman, sola fide. Memang masih ada 2 sola yang lain, yaitu sola gratia dan sola scriptura. Ini adalah pilar penting di dalam reformasi pada bulan Oktober mendatang akan dirayakan di seluruh dunia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kemudian pokok pikiran yang dikemukakan oleh Rasul Yakobus. Banyak orang yang mengatakan seolah-olah ada pertentangan antara Yakobus dan Paulus.
Seolah-olah ada tension yang begitu kuat antara Paulus dan Yakobus. Karena Paulus menekankan tentang iman saja. Yakobus berkata dengan gagah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kata Yakobus. Yakobus juga berkata, tunjukkan kepadamu iman tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu perbuatanku yang lahir dari iman. Sebenarnya tidak ada gejolak, tidak ada satu pertentangan. Justru dalam konteks tertentu, sola fide itu menekankan bagaimana seseorang memperoleh keselamatan. Dan Yakobus menekankan bagaimana seseorang what next sesudah dia hidup, sesudah dia dibenarkan, apa yang harus ia lakukan. Yaitu ia harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman. Perbuatan lahir dari iman, bukan iman lahir dari perbuatan. Saudara, kemudian kita melihat tokoh yang kita baca, Rasul Petrus. Saya kagum dengan apa yang ditulis oleh dia. Mari kita melihat bagaimana Petrus kemudian melihat atau memberikan kepada kita satu insight, satu pemikiran. Dia membuat kita untuk memahami step by step, langkah demi langkah. Pertama, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman menjadi fondasi. Tidak ada kompromi di situ. Iman tidak bisa diganggu gugat. Letaknya adalah dia menjadi fondasi dasar hidup seseorang. Untuk dia mengenal Tuhan. Untuk dia hidup dalam Tuhan. Hidup di dalam pembenaran. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan itu sangat fundamental. Tidak bisa ditawar-tawar. Iman. Tetapi kemudian Petrus bilang, tambahkanlah pada imanmu. Nah, kita mulai lihat ya. Tangga pertama paling bawah adalah iman. Seseorang mulai melangkah untuk memperoleh kebajikan. Mulai dari iman. Saudara, sebenarnya ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya, maka kita akan bisa dengan gampang untuk melihat sebenarnya iman itulah yang melahirkan kebajikan. Iman itulah yang melahirkan moral excellency. Yang melahirkan bagaimana seseorang punya hidup moral yang benar-benar excellent. Luar biasa. Iman itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan perbuatan baik. Kebajikan, virtue. Iman menjadi motor penggerak. Seorang Kristen harus bergerak maju. Bukan stuck, diam di dalam dia hanya puas berkata, saya sudah menjadi orang Kristen. Tambahkanlah sesudah kebajikan itu pada imanmu adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini bicara tentang pengetahuan baik dan jahat. Perhatikan, sesudah iman ada kebajikan. Sesudah kebajikan itu dia tahu bahwa mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang Petrus katakan. Supaya engkau tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Pengetahuan. Knowledge. Tahu mana membedakan. Jangan sampai seperti kata Tuhan dalam perjanjian lama. Tidak membedakan, bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Imanlah yang kemudian membuat seseorang punya insight yang begitu tajam untuk melihat ini baik, ini berasal dari Tuhan, dan ini tidak berasal dari Tuhan. Di sini kita akan sampai kepada apa yang dikatakan oleh perjanjian lama, wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itulah yang membuat kita bisa melihat ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Sesudah kita tahu ini kehendak Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan, baru kita bisa berkata, saya harus menguasai diri. Wah, kalau ini sehat, saya makan. Kalau ini tidak sehat, saya makan juga. Oh, bukan ya?
Apalagi kalau ke Ngabang, saudara. Saya dari Kalimantan. Saya orang Kalimantan sekarang. Orang Ngabang saya. Walaupun tinggal di Polres ya. Tapi saya orang Kalimantan Barat. Nanti kalau lewat Tayan, di situ ada makanan yang paling enak. Bipang. Tapi ada penguasaan diri, bukan penguasaan diri bagaimana saudara. Bukan yang terkait dengan kuliner tadi ya. Tapi ketika kita tahu mana yang baik, mana yang berasal dari Tuhan, yang dilahirkan oleh iman, kebajikan, lalu ada pengetahuan, lalu ada penguasaan diri. Buah roh. Mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya harus mengekang diri saya untuk tidak jatuh di sana. Untuk tidak berani mengambil langkah itu. Untuk tidak melakukan itu. Harus punya self control. Penguasaan diri. Sesudah kita sudah menguasai diri, kata Rasul Petrus, kita harus bertekun di situ. Ikat pinggang benar-benar. Kita harus bertekun di situ. Bertekun di dalam apa yang sudah kita raih. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Next anak tangga keempat. Tekunlah. Di dalam bahasa asli sebenarnya ketekunan itu bicara tentang bagaimana seseorang meskipun dia menderita. Dalam konteks Petrus, dalam konteks Yohanes, dalam konteks perjanjian baru, ketekunan, hipomone itu selalu berkaitan dengan konteks di mana orang Kristen berada dalam situasi mereka harus setia sampai mati. Mereka harus iring Tuhan, matanya tetap kepada Tuhan. Penderitaan ada, tapi mereka dituntut untuk tekun pikul salib, tekun iring Yesus. Ketekunan. Pencapaian kita bukan di situ saja. Next, pencapaiannya pada kesalehan. Kesalehan tentu bukan seperti di dalam perjanjian baru. Bagaimana para imam-imam kepala, ahli-ahli agama, Farisi, Saduki. Bagaimana mereka beribadah supaya terlihat saleh. Supaya mereka terlihat begitu religius. Supaya mereka terlihat menjadi patron bagi orang awam. Bagi umat Allah yang melihat mereka. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Bukan kesalehan, bukan lahir dari sebuah show off, tontonan secara publik yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kesalehan lahir dari iman. Kesalehan lahir dari kebajikan. Kesalehan lahir dari pengetahuan. Kesalehan lahir dari penguasaan diri. Kesalehan lahir dari ketekunan. Kesalehan akan membawa seseorang sampai kemudian dia berkata, saya harus memenuhi hukum Kristus, kasih. Mari kita lihat apa yang Petrus sudah berikan. Tahap demi tahap. Sampai kemudian Petrus berkata, tambahkan pada imanmu kasih akan saudara-saudara dan kasih akan sesama. Sebenarnya kalau kita melihat bagian itu, maka kita akan bisa simpulkan kita sedang dituntut untuk memenuhi hukum Kristus. Kita sedang dituntut untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena itu saya menambahkan apa yang Rasul Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, dan 1 Yohanes 5. Hukum Kristus. Kita memenuhi, kita menggenapi hukum Kristus. Iman dan kasih. Memang di dalam surat Paulus berkata, ya kan? Atau di dalam perjanjian baru di sana dikatakan iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Rasul Yohanes menekankan bagaimana kasih berada sebagai yang paling ia tekankan di dalam suratnya. Iman dan kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Itu sebabnya tadi saya di awal katakan bahwa Yohanes juga menekankan iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
kasih kepada saudara dan kasih kepada sesama lahir dari iman. Saudara, kalau kita melihat kasih di dalam bacaan kita, di mana di dalam 2 Petrus ini, kita akan menemukan sebenarnya dua kata kasih yang berbeda di sana. Dalam bahasa aslinya tidak disebutkan di situ kasih kepada sesama. Tidak. Memang itu konsekuensi terjemahan dari ada kasih kepada saudara. Philadelphia. Ada dua kasih yang ditekankan di situ. Philadelphia, kasih kepada saudara, itu berasal dari dua kata phileo dan adelphos. Berarti ada mengasihi dan juga mengasihi saudara. Maka digabung jadi satu, itu kasih kepada saudara. Tetapi kemudian kasih yang kedua, setelah mengasihi saudara atau kasih Philadelphia itu harus bergerak kepada kasih agape. Itu yang kemudian menjadi puncak. Lalu Rasul Petrus menutupnya, kalau engkau sudah memiliki semua itu berlimpah-limpah. Dia berhenti di agape. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang Rasul Yohanes katakan soal kasih ini. Kasih ini sebenarnya kata Yohanes bukanlah perintah lama. Ini bukan perintah lama yang kutuliskan kepadamu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Sebenarnya ini perintah yang sudah lama. Dan kasih yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di sana, itu adalah kasih yang disebutkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 13. Di mana ada sebuah peristiwa kaki mesti dibasuh. Itulah sebenarnya konteks kasih. Perendahan diri seseorang. Bagaimana Yesus dengan merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, kamu juga harus berbuat demikian. Itu konteks bagaimana kita melihat kata Yohanes di dalam suratnya. Bukan perintah yang lama, tetapi perintah yang sebenarnya sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus. Perintah baru kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang ikut Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita melihat di sini sebenarnya dibilang lama tapi baru. Dibilang baru tetapi sudah memiliki dasar di dalam apa yang sudah disebut oleh Kristus menjadi hukum Kristus. Kasih itu adalah hukum Kristus. Petrus sayangnya tidak menyebutkan apa saja yang mesti dilakukan di dalam kasih itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, tambahkanlah pada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Hanya berhenti di situ. Kalau membaca terus pasal 2, membaca terus pasal 3, 2 Petrus, kita tidak menemukan itu. Dalam konteks yang seperti apa? Bisa saja kita katakan bahwa Petrus sedang menaruh perhatian kepada saudara-saudaranya yang sedang berada dan dikelilingi oleh ajaran palsu. Sehingga kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dibenarkan oleh Kristus, orang yang sudah diselamatkan harus juga memberi perhatian kepada saudara-saudara kita itu. Karena di dalam pasal 2 itu bicara tentang guru-guru palsu. Mereka mengajarkan Yesus tidak akan datang. Mana Yesus yang akan datang kembali itu? Mereka mempertanyakan kedatangan Tuhan Yesus, parousia di dalam bahasa aslinya. Yesus belum datang. Orang-orang yang ada di sekitar orang percaya yang ada di perantauan, diaspora, adalah orang-orang yang kemudian berhadapan dengan guru-guru palsu yang senang dan terus memengaruhi jemaat dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran-ajaran isapan jempol, ajaran-ajaran dongeng.
mitos di dalam bahasa aslinya. Sayang Petrus tidak menyebutkan. Karena itu kita meminjam apa yang Rasul Yohanes katakan. Kasih sayang kepada saudara. Itulah Philadelphia. Tambahkanlah pada imanmu Philadelphia. Mengasihi saudara-saudara. In brotherly affection. Tambahkanlah kasih sayang. Kasih sayang yang benar-benar seperti kita mengasihi saudara kita. Seperti kita melihat bahwa dia adalah saudara saya. Dia bukan orang asing. Berikanlah atensi itu. Dan jangan biarkan dia berjalan sendiri di dalam ketidaktahuannya. Berikanlah tuntunan kepadanya untuk setia kepada Tuhan. Saudara di sini bisa dalam pengertian dekat, tetapi juga dalam pengertian jauh. Dekat masih keluarga, jauh di dalam Kristus. Bukankah kita selalu menyanyi itu? Dalam Yesus. Ya kan? Apa itu laginya? Kita bersaudara. Jauh tetapi menjadi dekat. Karena di dalam Kristus kita adalah saudara. Tidak mesti ada pertalian darah kemudian kita berkata engkau saudaraku. Tetapi di dalam Kristus kita harus berani berkata engkau saudaraku. Tetapi bukan hanya kata Yohanes. Bukan hanya perkataan. Tetapi harus dengan perbuatan. Saudara, mari kita lihat bagaimana Yohanes menekankan ini sekali lagi. Di dalam bagian-bagian yang sudah disebutkan oleh Yohanes. Di sana Yohanes menekankan kasih kepada saudara itu jangan seperti Kain. Sudah tahu cerita Kain dalam perjanjian lama bukan? Ia benci kepada Habel. Nah ini saya kalau buka begini nanti ditanya lagi, Pak gimana itu ya Kain dan Habel. Udah gak apa-apa ya. Tapi kasih kepada saudara itu adalah kasih bukan seperti Kain yang benci. Saudara, kenapa saya katakan di situ? Membenci, membunuh. Tetapi saudara baca di dalam Yeremia pasal 31. Kalau kita membaca dalam Yeremia 31, di sana ada namanya perjanjian baru. Hukum itu tidak lagi ditulis di loh batu, tetapi ditulis di hati. Hukum Taurat itu tidak lagi ditulis di dua loh batu, dipahat di situ. Tetapi di dalam perjanjian baru hukum itu sudah ditulis di hati. Sehingga Tuhan Yesus juga berkata, kalau engkau berzina, bukan hanya dua orang laki perempuan yang kemudian melakukan hubungan seksual. Tidak. Memandang, mengingini, awas. Karena yang disebut dengan berzina di dalam New Covenant itu, di dalam perjanjian baru adalah secara hati. Maka yang najis bukan yang keluar dari mulut, tapi apa yang engkau pikirkan, yang kemudian memproduksi, menghasilkan buah daging, keinginan daging. Kata Yesus, kalau engkau benci saudaramu, engkau sudah membunuh. Membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Orang bisa sampai sakit hati itu sampai kulit bungkus tulang. Itu yang disebut dengan apa? Akar pahit. Ini orang psikologi yang tahu, ini orang psikiater, psikolog yang tahu ya. Atau seorang konselor juga tahu itu. Orang yang sakit hati sedemikian rupa, sampai asam lambungnya naik. Kalau dia nggak benci saudaranya, atau dia nggak benci orang itu asam lambung nggak naik. Dia nunggu dulu. Ini nggak ada kopi Arabica nih, kok. Ini nggak ada. Ini nggak ada obatnya. Begitu dia sakit hati, sampai dia bisa membunuh diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Kalau engkau benci,
maka engkau membunuh. Yang kedua, sebenarnya yang dimaksud dengan tambahkan pada imanmu adalah kasih. Itu adalah karitas. Bukalah pintu kebaikan hati kita selebar-lebarnya. Bukalah pintu hati kita seluas-luasnya. Supaya kita bisa melihat saudara-saudara yang lain yang memerlukan bantuan. Kita bisa terulur memberikan bantuan kepada mereka. Saudara-saudara yang menderita, kita bisa memberi perhatian, kita juga memberikan kepada mereka bantuan. Kepada siapapun ada pekerjaan misi, kita juga harus ambil bagian dalam pekerjaan misi. Kita melihat bagaimana ada orang-orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang memerlukan kebaikan hati kita. Biarlah ketukan hati kita itu, kebaikan hati kita terbuka, pintu hati kita terbuka, dan kita memberikan perhatian, kasih kepada mereka. Itu yang kemudian kita bisa lihat di dalam bagian ini, kasih kepada sesama. Tadi saya katakan, mesti bergerak dari kepada lingkup yang lebih kecil. Sekarang dia harus bergerak kepada lingkup yang lebih luas. Iman memang demikian. Iman bukan hanya mati pada diri sendiri, tetapi iman itu terus hidup dan dia bergerak keluar. Produktif, menghasilkan buah. Dia menjangkau banyak orang. Dan melalui kasih kepada sesama, kita bisa melihat di sini apa yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Iman menjadi dasar, kasih menjadi mahkota. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang saya sebut tadi adalah apa yang kita katakan agape tadi. Agape. Agapes. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Itu yang dimaksud di dalam apa yang Petrus katakan. Tambahkan pada imanmu, lahirkan pada imanmu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Puncaknya di sana. Menjadi mahkota dari kehidupan kita. Bagaimana kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita sekarang melakukan kepada orang lain. Kasih harus terlihat dalam lingkup yang kecil, tetapi kemudian dia akan menjadi lingkup yang besar. Pada kedua hukum inilah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Pada kedua hukum inilah dipenuhi seluruh apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mari kita sebagai orang Kristen tidak hanya berhenti saya sudah percaya kepada Yesus. Ya kan? Berarti kita harus melangkah. Kita memelihara iman dengan menambahkan kasih kepada Tuhan. Menambahkan kasih kepada sesama. Memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saya memberikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Pak, enak nih kalau nggak ada yang bertanya ya. Sudah ada yang bertanya. Ini kayaknya pertanyaan sudah ditulis jauh sebelumnya ini. Jangan sulit-sulit ya Pak tanyanya. Request. Tes. Selamat sore Pak Edward. Selamat sore Pak. Saya Riki izin bertanya. Tapi sebelum bertanya saya ingin melihat secara kecil dulu bahwasannya temanya sangat unik yaitu tentang kasih.
di mana saudara-saudari sekalian tentunya pasti paham dengan kasih. Namun saya bukan beranggapan dari diri saya, tapi halayak ramai juga pasti percaya bahwasanya kasih itu definisinya adalah mengasihi kepada Tuhan. Itu yang pertama pasti, kasih Tuhan. Dan tadi saya sempat mencatat bahwasanya Pak Edward mengatakan bahwasanya puncak kasih adalah kasih kepada Allah. Benar Pak? Baru kasih kepada sesama. Tapi kenyataannya pada di lapangan, kasih kepada Allah itu sangat mudah. Tapi hal yang begitu sulit adalah kasih kepada sesama. Contohnya di luar konteks, yaitu sesamanya di luar Kristen. Sedangkan Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwasannya kasih sesamamu hanya fokus kepada yang percaya kepadaku saja. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menambahkan kasih itu supaya kita mau dan yakin dan bisa percaya bahwasannya kasih di luar agama kita pun banyak, begitu loh. Jangan hanya fokus kepada Tuhan, tapi kepada hal kecil dulu, kepada diri kita sendiri, keluarga, dan kepada sesama. Itu yang paling mendasar dan begitu sulit sepertinya dilakukan. Kalau untuk Tuhan begitu gampang dengan cara pergi ke gereja, persembahan selesai, itu saya sudah mengasihi Tuhan. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab ya, supaya langsung. Nanti kalau ditambah-tambah pertanyaan, agak hilang sebelahnya ya. Konseptual dulu, definisi kasih. Memang kalau kasih kita definisikan, wah panjang lebar ya. Itu dari bahasa Yunani, ada 4 jenis kasih. Nanti kasih kepada Allah menggunakan kata, ada panjang lebar. Yuk kita lihat secara konseptual, sebenarnya kasih yang disebutkan di sana, yang saya sebutkan tadi menjadi puncak, itu adalah kasih yang seimbang, yang vertikal dan yang horizontal. Vertikalnya mungkin salah gambar kita, bukan begini ya, tapi dari atas dan baru ke samping. Menekankan apa sebenarnya dari dua hal itu. Sebenarnya dari atas itu sudah sudah selesai, kasih kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita. Sebaliknya, kasih kita kepada Tuhan sudah selesai, apa buktinya? Iman tadi. Iman itu adalah jawaban bahwa kita sebenarnya juga bisa mengasihi Allah dan itu sudah selesai. Selesai tentu dalam pengertian kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah sekarang, yang disebut dengan sudah selesai. Kita sudah selesai dengan iman kita, dengan percaya kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Sekarang kita mesti lakukan sesuatu kepada sesama. Menjadi persoalan di sana adalah ketika kemudian diperhadapkan dengan keseharian kita. Loh kok ini bisa nggak bisa itu loh. Ini kok bisa sebaliknya kita sulit untuk melihat di dalam kehidupan seorang Kristen itu bisa mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi. Balik lagi sebenarnya. Menjadi pertanyaannya adalah sudah selesai nggak dia dengan Tuhan atau belum? Bagi seorang yang sudah selesai dengan Tuhan, kasihnya dengan Tuhan, kita bisa demonstrasikan itu. Saya kasih contoh. Hal kecil, tidak usah yang besar-besar. Pada waktu saya pergi ke Jawa, saya dengan 2 orang teman, kemudian naik kereta api. Waktu saya naik kereta api, ada seorang ibu dan juga dengan anaknya naik kereta api. Lalu mereka bawa koper yang cukup besar. Kemudian mau mengangkat susah. Saya sebagai orang Kristen, ya tentu lakukan sesuatu dong. Ibu boleh saya bantu? Oh boleh, boleh Pak. Saya mengangkat koper dan saya menaruh di atas. Itu juga bagian dari kasih bukan? Saya tidak tahu, saya tanya ibu agama Islam atau bukan sih? Ibu orang Kristen atau bukan? Tetapi ketika saya selesai dengan itu, kami duduk, ibu itu bilang kepada anaknya, pasti orang Kristen. Ngomongnya begitu. Saya nggak tanya, saya bilang, Bu, saya orang Kristen, boleh saya bantu nggak Bu? Tapi dia bilang apa? Pasti orang Kristen. Ternyata pengalaman ibu itu berbeda dengan apa yang seringkali menjadi obstacle bagi kita, menjadi rintangan bagi kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang kecil. Tidak usah melakukan sesuatu yang besar.
Tentu kita juga tidak mesti melihat apakah dia, ya kalau sudah orang Kristen sudah saya sisihkan saja, saya pindah sebelah, pindah channel. Kasih saya pindah channel gitu ya. Enggak dong. Jadi bagi saya ketika kita melihat antara bagaimana kasih kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita sudah selesai, dan itu menunjukkan bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita, itu sudah menunjukkan kita sudah selesai dengan Tuhan. Maka kata Petrus tadi, tambahkanlah pada imanmu moral yang baik. Tambahkanlah pada imanmu apa yang Petrus katakan tadi lagi, pengetahuan. Kalau engkau tahu melakukan yang baik, lakukan. Tapi saya kira banyak orang Kristen yang melakukan itu, bukan? Banyak. Kalau misalnya ada yang belum, tugas Bapak lah, kasih ingat. Iya dong. Iya kan? Tugas kita kan? Mengingatkan. Ayo bro, lakukan sesuatu yang baik. Ya? Bagaimana mau menambahkan? Beranilah buat sesuatu. Ya kan? Berani buat sesuatu. Berani buat sesuatu apa? Ya, sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi orang itu. Tetangga mungkin, atau siapapun. Ya di lingkungan saya, kami bertetangga dengan baik. Tentu kalau saling mengasihi, ya kami punya berkat, kami kasih. Mereka punya berkat juga mereka kasih. Ya begitu aja hidup. Berdampingan kan? Tapi kita kan tidak mengatakan saya mau melakukan ini, saya mengasihi Tuhan loh ya. Jadi saya memenuhi hukum Tuhan. Lakukan sesuatu yang kemudian sebenarnya biarlah orang yang menilai kita. Tetapi yang sangat penting adalah apakah kita juga sudah selesai. Kalau kita sudah selesai dengan Tuhan, maka kita tidak ragu untuk mengulurkan tangan kita kepada sesama. Itu aja, simpel aja. Kalau sudah mengalami kasih Tuhan, bagikan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan tambahkan pada imanmu kasih kepada sesama. Kasih kepada semua orang. Ya? Ya. Mudah-mudahan kena lah ya. Kalau enggak kena, kita bisa lanjutkan setelah ibadah. Gitu aja. Ada lagi? Nah, ini senang saya kan, namanya seminar toh, seminar tengah tahun. Wah, ini ada kembaran saya ini bertanya ya. Kembaran saya bertanya, saya kasih waktu seluas-luasnya. Oke, terima kasih. Masalahnya ini kesempatan yang langka nih Pak Edward kan. Kebetulan karena Pak Edward ada di sini kan. Soalnya tadi bilang orang Kalimantan kan. Jadi kita manfaatkan momen ini gitu loh Pak. Jujur tentunya kita orang-orang Kristen pasti udah pada pinter lah tentang kasih ya. Karena menurut saya kasih ini tidak sederhana. Dari apa yang Pak Edward sampaikan sudah bagus dan sebenarnya sudah komprehensif ya. Cuman saya sedikit terusik Pak. Bahwa kadangkala banyak orang, bukan saja hanya orang Kristen atau orang awam, bahkan justru juga hamba-hamba Tuhan bisa menyelewengkan kata kasih ini. Misalnya, Bapak atau Ibu cinta Tuhan kan? Nah, kalau Bapak cinta Tuhan, saya hamba Tuhan nih. Kelihatannya Tuhan berkata kepada saya bahwa Bapak harus mengasihi saya dengan memberikan mobil Bapak yang baru itu kepada saya. Nah, itu kasih. Apakah itu kasih yang sesungguhnya? Yang kedua, seringkali juga kita salah mengartikan kasih karena atas dasar kasih kita banyak mengabaikan banyak hal. Misalnya, saudara kita datang ke rumah kita dengan merengek-rengek, dengan minta tolong. Oke,
kita tolong. Apa yang tertulis di Yohanes tentunya mengasihi saudara. Tapi seringkali mereka lupa akan tanggung jawab dan menjadi mental pengemis. Bagaimana menurut Pak Edward supaya kita juga bijak di dalam menerapkan kasih ini? Terima kasih. Yang pertama, itu mah rakus kalau bilang begitu itu. Jujur aja lah ngomongnya kan. Oh ngapain minta mobil atas nama, oh, itu mah kapitalisasi kasih. Itu. Berat kalau begitu Pak. Ya saya langsung tulis, wah itu mah bukan kasih namanya. Itu kelewatan. Ya kan? Ya memang itu yang kata Petrus itu. Kata Petrus di dalam pembacaan kita kemarin, misalnya saya sedikit singgung. Bagaimanapun tidak mengambil keuntungan dari menjadi hamba Tuhan. Ya walaupun begini-begini, toh masih bisa makan juga. Bipang juga masih bisa makan. Iya kan? Tapi kemudian ketika kita ya sudah, saya datang kepada seseorang, saya ini hamba Tuhan loh, diurapi Tuhan. Itu sudah perkataan yang salah. Ya sudahlah, nggak usah diladenin. Dengan mengatakan saya adalah hamba Tuhan, saya diurapi Tuhan. Itu sudah bisa kita katakan dia tidak diurapi Tuhan. Orang yang mengatakan diurapi Tuhan dengan announce begitu, dengan menunjukkan bahwa dia diurapi Tuhan, sebenarnya dia sedang memperalat, kemudian menarik orang untuk jatuh belas kasihan kepada dia. Lalu dia minta sesuatu. Ya kalau bagi saya itu rakus lah itu. Hamba Tuhan model begitu bukan hamba Tuhan. Panjang aja, hamba Tuhan, 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 Tuhan tuh ya, hamba hantu. Itu hamba Tuhan, 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 Tuhan tuh ya, hati-hati. Makanya Tuhan bilang bukan semua orang yang panggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh itu masuk ke sana kan. Kalau tidak melakukan, karena bisa kebalikan hamba Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Yang kedua, ini memang menjadi problem. Tentu di tengah kita punya kakak beradik, saudara bersaudara, ada yang model begitu. Mulai iparkah, mulai apakah. 1-2 kali mungkin kita kasih perhatian. Tapi ketiga kali kita bilang, apakah saya akan kasih ikan terus? Mesti kasih pancing dong. Apakah saya mesti kasih sesuatu nasi terus kita suapin? Tetapi dalam bentuk apa perhatian itu? Pertama nasihat kita. Ayo berubahlah. Kalau dia nggak terima, kita sudah memberikan kepada dia bentuk kasih kita. Kalau dia misalnya datang juga dengan model begitu, ya saya mengalami itu Pak. Bukan berarti nggak mengalami itu. Memberi nasihat. Tetapi kemudian memang bukan juga, sudah saya tutup mata, kamu hukumnya berlaku begini. 3 kali kamu datang kepada saya, ke-4 kali sudah saya tidak anggap jadi saudara. Enggak boleh juga begitu. Tetapi ada perhatian kita. Nasihat. Kalau kita terus kasih misalnya dia kasih 10 juta, terus kasih berapa begitu, ya itu juga tidak mendidik bukan? Itu bukan mengasihi juga. Tapi membuat dia juga tidak menyadari bahwa sebenarnya dia punya potensi diri yang ketika dia harus kembangkan, ketika dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa mendapatkan perhatian itu. Atau dia mendapatkan berkat dari usaha dia. Kalau saya tangkap pertanyaan yang kedua tadi, ada saudara, ada macam-macam. Ya, saya punya saudara, saya punya macam-macam juga. Kadang tiba-tiba telepon, jangankan itu, teman juga begitu kan. Tiba-tiba udah datang dari jauh, saya tahu, PNS dia. Tiba-tiba, bos kirimkan dulu pulsa. Saya bilang kau nggak salah, kau minta sama pendeta, minta pulsa. Harusnya kau yang kasih ke saya. Teman. Oh, kasih dia messenger ke saya. Kirimkan dulu pulsa. Bah, saya bilang saya pakai logat Batak pula kan. Nggak salahnya kau tanya ke saya. Kau PNS, aku hamba Tuhan. Harusnya kau kasih ke saya. Bos, aku udah transfer loh. Nah, itu baru mantap. Ini kau minta ke aku lagi. Nggak terbalik dunia ini saya bilang. You pegawai negeri sipil. Nah, tapi saya bilang begini sama dia.
Ya saya harus katakan, kamu punya berkat, kamu harus bisa saving baik-baik. Itu aja saya ngomong ke dia. Karena saya tahu setelah dia dari Papua pindah sana sini nggak beres. Ya mau tidak mau saya harus ngomong begitu. Kamu dapat berkat Tuhan melalui pekerjaanmu, profesimu. Simpan uangmu baik-baik. Jangan habis bulan, habis pula. Kau cari orang yang kawan kau bisa dekati, kau minta. Saya harus mengasihi kamu, saya harus tegur dengan itu. Sampai sekarang dia nggak minta-minta. Ya syukurlah. Kalau dia datang lagi kan saya ngomong lagi kan. Nah gitu. Jadi ternyata dia bertobat. Apa dia bertobat benar atau enggak tahu lagi itu. Gitu. Jadi itu Pak. Jadi dua hal. Ya, yang satu bukan hamba Tuhan lah. Kita harus ngomong jujur lah. Banyak kok sekarang. Ya kan? Ya sudah nggak usah bilang kemana-mana. Tetapi itu terjadi faktanya. Yang kedua tadi. Harus berani menegur juga. Karena itu bentuk kasih kita. Ya kita juga berani, tangan kita terulur, berarti mulut kita dan perhatian kita juga harus berani mengucapkan sesuatu yang mendidik. Itu mesti seimbang. Itulah bentuk kasih kita. Kira-kira begitu Pak ya. Saya harap bisa menjawab. Nah, kalau tidak menjawab, kembaran saya ajak juga ngopi itu ya. Boleh? Ada lagi? Kalau mau demonstrasi kasih lagi, saya ajak ke Ngabang. Pak, satu Pak. Pak Tony silakan Pak. Melanjutkan dari pertanyaan yang tadi saja itu Pak. Jadi kebetulan juga banyak kawan yang suka konsultasi dan ngobrol sama saya. Kalau tadi dalam bentuk saudara dan teman, tapi bagaimana dengan orang tua? Gitu Pak. Jadi mungkin kita banyak keunikan, mungkin ada orang tua yang baik, orang tua yang bagaimana gitu. Tapi ketika ada orang tua yang bukan quote and quote lah ya, memperalat anak untuk seperti kayak jadi investasi kepada orang tua, bagaimana mewujudkan kasih itu kepada orang tua Pak? Terima kasih Pak. Nah ini persoalan berat. Emang saya harus akui itu. Kalau sudah berkaitan dengan orang tua, kata Alkitab, hormatilah ayah dan ibumu, maka akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Nah ini persoalan berat. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang quote and quote seperti tadi, tidak menjadi teladan, kan begitu. Sehingga itu menjadi problem. Ya kalau ada orang tua juga kemudian dalam case tertentu, ya mengambil keuntungan dari anak, itu juga menjadi problem. Nah, menurut saya apakah bagaimana kita menerjemahkan kasihilah orang tuamu itu, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Dalam konteks seperti apa? Ya. Karena kalau kita misalnya membaca di dalam bagian dalam perjanjian lama, memang perhatian kepada orang tua adalah orang tua yang mendidik keturunannya di dalam jalan Torah, di dalam jalan Tuhan. Mendidik anaknya untuk siang malam untuk bisa mengenal Tuhan. Maka dalam konteks itulah kemudian diberikan apa yang disebut dengan hormatilah ayah dan ibumu. Yang mendidik anak. Yang membawa anak itu kepada pengenalan akan Tuhan. Nah sekarang kasusnya adalah kasus daily life, keseharian kita. Bagaimana kita bisa menyikapi. Pertama, menurut saya tentu ada hal yang perlu kita lakukan dengan kita bertindak sebagai anak. Menempatkan kasih itu di atas segalanya. Kita memberikan datang kepada orang tua atau menyampaikan kepada orang tua dengan kata-kata yang sopan. Memberitahu. Itu pertama. Tidak boleh tidak dilakukan itu. Kita juga harus mengatakan kepada orang tua dengan sikap yang sopan. Saya harus mengatakan kepada orang tua saya, dan mereka tahu ketika saya bilang saya sudah kirimkan uang misalnya. Tidak usah kamu kirimkan uang. Kamu juga perlu untuk anakmu. Tapi tidak bisa saya bilang, itu kan sedikit yang bisa saya bagikan. Tapi ada juga tante misalnya orang tua. Kirimlah, kau kan begini. Saya bilang, ya kalau saya ada berkat saya kasih ya, tunggu, antrian. Kan begitu. Kan kita juga tahu tuh ngantri siapa habis ini kan. Tapi saya tahu
Dan dia juga masih orang tua, karena adik papa. Nah, saya mesti memberikan sesuatu kepada dia pengertian. Masuklah mulai saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ada berkat yang diberikan Tuhan, ada di kampung halaman, kelolalah dengan baik. Ada pohon kelapa, naiklah, panenlah dengan baik, juallah dengan baik. Ada tanah, tanamlah singkong. Karena sekarang di sana terbalik Pak, singkong sudah dibeli, tadinya singkong tinggal cabut gitu. Ini terbalik dunia sekarang. Jadi mau tidak mau harus minta uang untuk beli. Tapi saya tahu, sebagai orang tua, saya anggap dia juga sebagai orang tua saya. Saya katakan, ada berkat saya kasih. Tapi ada berkat padamu, pada tante. Tolong juga dikerjakan itu. Berkat itu bukan cuma dalam bentuk dolar rupiah, tapi juga dalam bentuk tanah, bentuk kebun, kelolalah dengan baik. Nah, saya harus menempatkan pertama Pak Tony adalah bagaimana saya sebagai anak tetap menyadari diri sebagai anak. Tidak pernah bisa berdiri selevel dengan orang tua, tetap di bawah. Perkataan-perkataan yang membangun, kita tidak pernah tahu itu bisa mengubah orang tua. Yang notabene tadi, quote and quote, yang selalu, katakanlah yang paling pahit, memperalat, menjadikan anak investasi. Tapi dengan perkataan kita, dengan perkataan yang penuh kuasa, dengan perkataan yang penuh iman, kita katakan kepada orang tua. Tidak ada yang tahu, itu adalah perkataan doa kita yang akan mengubah dia. Tetapi, jangan juga kita menarik diri jauh. Kalau kita menarik diri jauh, dia adalah orang tua kita. Bagi kita juga, menjadi bagian di mana kita juga harus memikirkan keselamatan dia. Saya kira itu Pak. Jadi saya tidak bisa tidak berkata, tetap menghormati orang tua, harus menghormati orang tua. Tetap berikan perkataan yang mengingatkan, tetapi juga membangun dia. Kalau toh tidak mengingatkan, tidak mengindahkan lagi, ya itu sudah menjadi bagian tugas kita sudah selesai. Gitu Pak ya. Tapi yang tadi saya bilang, dalam konteks perjanjian lama, orang tua yang dikatakan hormatilah ayah dan ibumu adalah orang tua yang meneruskan Torah, mendidik anak. Itu dalam konteks itu. Dalam konteks yang demikian, bagaimana respeknya Tuhan juga kepada orang tua yang mewariskan iman itu. Tapi kita juga yang menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, menerima iman yang berasal dari Tuhan, kita juga memberikan respek kita. Sekalipun orang tua kita, dalam tanda petik, kita bisa berikan perhatian kepada dia. Tentu tidak dalam bentuk materi, doa, perkataan yang membangun dia. Gitu Pak. Saya harap bisa menjawab. Kalau enggak, kita selesaikan juga di belakang. Kita harus selesaikan di belakang ya. Karena saya masih punya banyak waktu selama sebelum saya pergi ke Ngabang. Ya. Ada lagi? Ini sudah 3 pertanyaan. Kalau saya buka terus, nanti tidak habis-habis. Kalau boleh memberikan Bapak Ibu boleh misalnya memberikan, Pak boleh nggak saya menambahkan? Silakan loh. Silakan. Kita namanya belajar kan? Saling belajar. Kalau ada yang mau menambahkan, Pak saya ingin menguatkan apa yang tadi, atau saya, boleh nggak saya kasih contoh untuk jawaban kepada Pak Tony? Boleh. Boleh. Bukan saya lempar loh ya. Siapa tahu kan Anda membantu saya. Tidak ada? Oh ada satu. Wah. Ya. Sampai pertanyaan orang keempat ini semua berasal dari paduan suara Pak Pendeta. Iya ya. Dan dari 4 ini, 3 ini berasal dari bass. Ini kita, suara bass. Pak Tony juga bass? Iya bass juga. Ini hanya satu dari tenor. Bass dalam bahasa Belanda itu bos. Jadi rupanya orang yang bersuara bass suka nanya kali Pak. Ya saya sebelum bertanya, saya juga mengucapkan selamat atas peneguhan Bapak Pendeta Edward E. Hanok kemarin. Sebenarnya saya harus datang tapi karena sesuatu hal saya tidak datang.
Jadi saya mengucapkan selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, pelayanan terima Bapak. kasih. Pak Pendeta, saya sedikit menyerempet sebenarnya ke doktrin nih. Saya tertuju kepada perkataan iman tadi. Mungkin tim multimedia bisa, kalau bisa tampilkan gampang di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sambil menunggu, Efesus 2 ayat 8, dikatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Pendeta juga sampaikan tadi, bahwa imanlah yang melahirkan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-5 tadi ya, mulai dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ya, ketaatan, ya, dan seterusnya sampai kepada kasih. Pertanyaan saya berkaitan juga dengan kasih karunia ini. Keselamatan ini memang kasih karunia yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya dikerjakan oleh manusia Yesus Kristus yang adalah Allah yang berinkarnasi. Nah, iman ini pertanyaan saya, kalau iman melahirkan kebajikan dan seterusnya, iman ini saya kasih kunci katanya kelahiran atau dilahirkan, iman ini dilahirkan oleh siapa? Itulah Pak Pendeta, terima kasih. Oke, jadi 2 kata ya. Pertama disimpulkan tadi pertanyaannya dari Petrus, iman. Sedangkan kalau kita kemudian kaitkan di dalam Efesus, maka iman yang berkaitan di dalam 2 Petrus itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan untuk mencapai keselamatan. Tidak ada. Dalam konteks 2 Petrus kita bolak-balik baca, Petrus hanya memberikan satu penekanan, sesudah kamu lahir kembali, sesudah kamu bertobat, apa yang harus kamu lakukan? Itu kuncinya. Dan yang terkait dengan iman itu, itulah yang Paulus sorot sebenarnya. Seseorang itu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman itu sebenarnya dia dalam konteks dia berada dalam penghakiman. Dia berdosa, tidak ada pembelaan apa-apa, lalu hakim bilang, saya bebaskan kamu. Itu yang disebut dengan pembenaran karena iman. Dikaioo dalam bahasa Yunaninya. Dikaiosune. Jadi sebenarnya orang yang berdosa kemudian dibenarkan karena iman adalah orang yang dosanya langsung divonis Tuhan, kamu memang berdosa dan saya ampuni kamu, saya bebaskan kamu. Tetapi dalam 2 Petrus, sesudah kamu memperoleh keselamatan, sesudah kamu punya iman itu, apa yang kamu mesti lakukan? Menurut saya Petrus lebih satu langkah dibanding misalnya kalau kita lihat dibanding Paulus. Atau juga dibanding dalam konteks tertentu mungkin bisa dikatakan begitu. Dibanding juga misalnya dengan Yakobus. Meskipun Yakobus juga ada konteks di mana Yakobus sudah mengatakan bahwa kamu sudah beriman itu harus melakukan sesuatu. Harus nampak dari imanmu itu. Jadi iman yang ada di dalam 2 Petrus pasal 1 bukan iman yang kemudian melahirkan keselamatan. Iman itu dalam terjemahan dalam Efesus pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 8 sebenarnya kalau bisa dibaca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, ada 2 terjemahan yang memungkinkan. Oleh atau melalui. Karena bahasa Yunaninya itu ya sedikit bergantung kita mau memilih mana terjemahannya. Melalui atau oleh. Melalui iman atau oleh iman. Tentu di sini kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Nah, Petrus selangkah lebih maju, dia bilang, kamu harus membangun karakter Kristen sesudah kamu sudah hidup di dalam iman. Jadi tidak dalam kaitan itu Pak. Menurut saya tidak dalam kaitan iman yang melahirkan, mungkin kalau saya bisa mengerti pertanyaan Bapak, melahirkan keselamatan.
atau iman itu dilahirkan dari mana? Menurut saya, iman itulah yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi kunci. Di sini adalah bagaimana dia mengatakan saya ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, orang yang dibenarkan oleh Tuhan tidak tinggal diam. Harus melakukan sesuatu. Kira-kira itu, Pak. Kalau saya salah tangkap boleh, Pak, dikoreksi pertanyaan, maklumlah. Enggak apa-apa Pak Pendeta, saya coba sampaikan lagi. Yang maksud saya adalah kalau keselamatan itu memang dianugerahkan. Ya, Kalau teologi reform kepada orang-orang yang dipilihnya sebelum dunia dijadikan, Ya. Efesus 1 ayat 4. Tapi kalau Kristen lain percaya bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Ya, nah, orang itu yang telah dianugerahkan keselamatan, apakah iman itu juga diberikan? Automatically gitu. Ataukah ada satu proses di dalamnya? Ini yang saya maksud. oh I see. Oke, aku baru nangkap ternyata di situ. Nangkap, aduh. Emang ini kadang loading lambat juga ya. Apa karena saya tadi masuk loading deck tadi di bawah. Cari sinyal dulu. Baik, jadi kalau kita lihat misalnya tadi berkaitan dengan iman ya, yang dimaksud itu, apakah iman itu memang dilahirkan dalam arti begini? Kalau saya bisa kategorikan dua, ya, di mana pada awalnya adalah seseorang yang kemudian berdosa, kemudian dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya iman itu dari mana? Oke. Nah, memang ketika kita membaca itu dalam konteks itu, tidak ada kemampuan dari orang berdosa ini untuk mencari Allah. Sampai di sini kita bisa paham bahwa tidak ada satupun usaha manusia itu untuk bisa mencapai Allah atau memperoleh keselamatan. Maka kita bisa katakan apakah ada iman di sana. Oke. Yang kedua, ketika kita membaca Petrus, kemudian kita bisa lihat bahwa keberadaan orang itu sudah di dalam Tuhan. Dan yang dimaksud dengan iman di sana pada dia itu adalah percaya kepada Tuhan. Berarti ini ada sebuah perbuatan Allah yang kemudian membenarkan dia, dan kemudian dia dalam keadaan yang dibenarkan itu, dia lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam percayanya kepada Tuhan itu, bukan percaya di mana dia percaya dia dengan usahanya untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Tetapi dia diciptakan menjadi manusia baru, yang kemudian melalui dia sebagai statusnya manusia baru, itulah dia diminta oleh Tuhan untuk melakukan, menambahkan pada statusnya sebagai orang benar, pada statusnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, untuk menambahkan perbuatan-perbuatan tadi. Nah, pertanyaan sekarang, apakah iman itu dilahirkan atau berasal dari mana? Kalau kita mau bilang begitu, dalam teologi reform, seseorang yang beriman kepada Tuhan berasal dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika dia beriman kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang sebenarnya berada di dalam apa yang Bapak tadi katakan, pemilihan Allah yang kekal, yang berdaulat itu. Terus kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berdasarkan imannya kepada Tuhan. Kalau mau dibilang iman yang lahir, bahkan dia bisa percaya kepada Tuhan, iman itu lahir dari Tuhan. Iman yang lahir yang dia miliki untuk menambahkan bahkan perbuatan-perbuatan yang juga itu juga berasal dari Tuhan, iman itu. Tetapi dalam konteks Petrus tidak menyinggung soal keselamatan. You percaya kepada Tuhan, apa yang mesti kamu lakukan? Tunjukkan bahwa kamu orang Kristen. Itu dalam konteks Petrus, Pak. Kalau tidak bisa jawab, kita selesaikan lagi di belakang, Pak. Gampang. Jadi kita akan minum kopi, bahkan dinner juga boleh. Boleh.
Dan Ini- terakhir sebelum saya menutup, mungkin saya tambahkan seperti undangan Pak Pendeta tadi. Tolong dibuka di dalam Roma 10 ayat 17. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan ini. Baik. Saya akan baca ya Roma 10 ayat 17. Ini harus dibuka dengan firman, ditutup dengan firman. Itu maksudnya. Ya, Roma 10 ayat 17. Ini Alkitabnya agak lengket ya. Oh, dibaca ya. Oh, saya harus kasih tanggung jawab ya. Oh, Alkitabnya agak bercanda ya. Iman, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itu pertanyaan, itu yang ayat kunci ya. Ya kan? Ayat kunci. Tentu kalau kita lihat di sini dalam konteks yang seperti apa misalnya? Ya, dalam konteks sebenarnya ketika kita bilang bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam konteks ada di sini kalau kita lihat konteks Israel ya, Israel yang sejati dan Israel yang tidak sejati. Ini panjang lagi nih ya. Saya kalau jawab lagi nih panjang lagi. Nanti kita jelaskan saja Pak di tempat kopi. Ini masalahnya saya mesti cek bahasa aslinya juga. Pintar juga saya untuk menutup. Baik Pak, kita akan selesaikan sesudah ini. Saya berutang kepada Bapak. Nanti saya akan jawab. Terima kasih banyak atas tanya jawab Bapak Ibu. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa.